Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akuntansi komitmen dan kontingensi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yula Martarizkiana, NIM 18080310404046. Kemudian saya akan menjelaskan tentang akuntansi komitmen. Definisi komitmen itu sendiri adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak, baik dalam valuta rupiah maupun dalam valuta asing, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang telah disepakati bersama itu terpenuhi. Kemudian ada dua jenis komitmen, yaitu yang pertama komitmen kewajiban. Komitmen kewajiban adalah komitmen yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya atau pihak-pihak lain. Yang kedua yaitu komitmen tagihan, adalah komitmen yang akan diterima oleh bank dari pihak lainnya dan belum digunakan atau belum ditarik. Kemudian ada beberapa jenis transaksi komitmen yang lazim terjadi pada bank, yaitu yang pertama, fasilitas pinjaman yang diterima. Yang kedua, fasilitas pinjaman yang diberikan. Yang ketiga, irrevocable LC yang masih berjalan. Yang keempat, surat berharga. Dan yang kelima adalah valuta asing. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fasilitas yang diterima. Definisi fasilitas yang diterima itu sendiri adalah fasilitas kredit yang diterima oleh bank dari bank lain atau kreditur lainnya. Fasilitas pinjaman yang diterima merupakan hutang bank, dan pada tanggal laporan disajikan di laporan keuangan sebesar saldo fasilitas yang sudah ditarik oleh bank, dan tagihan komitmennya sebesar sisa pinjaman yang belum ditarik. Ada beberapa jurnal transaksi pada fasilitas yang diterima, yaitu jurnal transaksi pada saat fasilitas pinjaman disetujui, kemudian jurnal transaksi pada saat penarikan fasilitas pinjaman, lalu jurnal transaksi pada saat adanya setoran di rekening pinjaman, dan jurnal transaksi pada saat pelunasan fasilitas pinjaman. Kemudian ada contoh soal, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2012, Bank ABC mendapat pinjaman dari Bank Indonesia dengan data sesuai perjanjian kredit, yaitu tujuan kepemilikan dimiliki hingga jatuh tempo, jenis kreditnya kredit modal kerja atau KMK, kemudian untuk sifatnya rekening koran, limit kreditnya 10 miliar, untuk jangka waktunya 1 bulan, dan untuk suku bunga efektif 12% per tahun, kemudian provisinya 0,5%. Dan ada data lain yaitu pada tanggal 1 Agustus 2012 yaitu terjadi akad kredit. Pada tanggal 2 Agustus 2012 yaitu pencairan kredit. Pada tanggal 31 Agustus 2012 yaitu pelunasan kredit. Kemudian untuk jurnal pada saat kredit telah disetujui. Pada tanggal 1 Agustus 2012 jurnalnya adalah tagihan komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan pada rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 10 miliar. Kemudian untuk jurnal pada saat penarikan kredit tanggal 1 Agustus 2018 yaitu di sisi debit ada pinjaman yang diterima Bank Indonesia senilai 10 miliar. Kemudian di sisi debit beban non-operasional provisi kredit 50 juta. Kemudian di sisi kredit ada rekening giro Bank ABC Bank Indonesia senilai 9 miliar 950 juta. Kemudian untuk jurnal yang kedua, pada tanggal 1 Agustus 2018, pada tanggal 1 Agustus 2012, di sisi debit ada rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan pada tagihan komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 10 miliar.
Kemudian untuk jurnal transaksi pada saat kredit dilunasi, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2012, jurnalnya adalah rekening giro Bank ABC Bank Indonesia pada pinjaman yang diterima Bank Indonesia sebesar 10 miliar. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu pada tanggal 30 Agustus 2012, jurnalnya rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan pada tagihan komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 10 miliar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fasilitas pinjaman yang diberikan. Fasilitas pinjaman yang diberikan itu adalah fasilitas kredit yang disetujui oleh bank untuk diberikan kepada nasabahnya untuk digunakan debitur. Kemudian fasilitas pinjaman yang diberikan itu ada jumlah kewajiban komitmen yang terdapat pada fasilitas kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu kredit sesuai jenis kreditnya. Yaitu yang pertama, jenis kreditnya adalah kredit modal kerja atau KMK atau rekening koran akan berkurang pada saat dilakukan peranan akan bertambah pada saat dilakukan penarikan akan bertambah pada saat diterimanya setoran. Yang kedua yaitu jenis kredit investasi. KMK atau kredit modal kerja plafon menurun atau kredit konsumsi akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan tetap atau tidak bertambah pada saat diterimanya setoran. Kemudian untuk jurnal transaksi yang ada pada fasilitas pinjaman yang diberikan yaitu pertama ada jurnal transaksi pembukuan kewajiban komitmen. Yang kedua, jurnal transaksi pada saat penarikan kredit di rekening KMK atau KUR. Yang ketiga, jurnal transaksi pada saat penyetoran di rekening KMK KUR. Yang keempat yaitu jurnal transaksi pada saat kredit dilunasi. Berikut ini adalah contoh soal untuk fasilitas pinjaman yang diberikan. Pada tanggal 1 Juli 2012, Bank ABC Cabang Bekasi memberikan fasilitas kredit KUR atau kredit usaha rakyat kepada debitur PT Harapan Jaya distributor sembako di Bekasi dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut. Untuk tujuan kepemilikannya yaitu dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk jenis kreditnya yaitu kredit modal kerja, kredit usaha rakyat atau KUR. Untuk sifatnya yaitu rekening koran. Kemudian limit kreditnya itu 150 juta. Untuk jangka waktunya 1 tahun 12 bulan. Untuk suku bunganya itu 16% tahun efektif atau 1,333% per bulan. Untuk provisinya yaitu 0,5% atau 750.000. Kemudian ada data lain yaitu pada tanggal 1 Juli 2012 itu ada akad kredit. Pada tanggal 1 Juli 2012 itu ada penarikan tunai sebesar 100 juta. Kemudian ada 7 Juli 2012 itu ada setoran tunai sebesar 25 juta. Dan yang terakhir ada 30 Juni 2012 itu pelunasan kredit. Kemudian untuk jurnal transaksinya yaitu pada saat jurnal transaksi pembukuan kewajiban komitmen fasilitas kredit itu jurnal transaksinya pada tanggal 1 Juli 2012 itu akunnya rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan pada kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar 150 juta. Kemudian untuk jurnal transaksi pada saat penarikan kredit di rekening KMK KUR yaitu untuk jurnalnya pada tanggal 1 Juli 2012
itu rekening KMKKUR PT Harapan Jaya pada kas rupiah kantor cabang Bekasi sebesar 100 juta. Kemudian untuk jurnal pembukuan untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas kredit, yaitu pada tanggal 1 Juli 2012 itu akunnya kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan pada rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan KMKKUR senilai 100 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal setoran di rekening pinjaman KMKKUR, yaitu pada tanggal 7 Juli 2012 akunnya yaitu rekening KMKKUR PT Harapan Jaya pada kas rupiah kantor cabang Bekasi senilai 25 juta. Kemudian untuk pembukuan penambah kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan, yaitu pada tanggal 7 Juli 2012 akunnya kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan KMKKUR pada rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan KMKKUR sebesar 25 juta. Kemudian untuk jurnal transaksi pada saat kredit dilunasi, yaitu pada tanggal 30 Juni 2013 akunnya kas atau rekening giro rupiah PT Harapan Jaya pada rekening KMKKUR PT Harapan Jaya senilai 150 juta. Pembukuan untuk menihilkan kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan, yaitu jurnalnya pada tanggal 30 Juni 2013 itu adalah rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan KMKKUR pada kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan KMKKUR sebesar 150 juta. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lucia Widya Audelia Iswara, NIM 1808030104053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai irrevocable LC yang masih berjalan. Apa sih irrevocable LC itu? Irrevocable LC merupakan jenis letter of credit yang tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu berlakunya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam LC tersebut. Pembatalan sebuah transaksi dengan menggunakan irrevocable LC ini sebenarnya masih mungkin untuk dilakukan, akan tetapi harus memiliki persetujuan dengan semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah LC tersebut. Nah, ada dua jenis irrevocable LC yang masih berjalan. Yang pertama adalah LC atas unjuk, pengambilan barang dengan shipping guarantee, di mana LC atas unjuk adalah LC yang syarat pembayarannya kepada beneficiary dilakukan pada saat dokumen-dokumen LC diajukan oleh eksportir kepada advice bank. Beberapa ketentuan LC atas unjuk yang ada dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tahun 2008 dibagi menjadi 3 ketentuan, yaitu yang pertama, pada saat membuka LC atau SKBDN, bank mencatat ke dalam beberapa pos. Pos-pos tersebut ada 3, yaitu kewajiban komitmen LC atau SKBDN dalam mata uang asing sebesar nilai LC atau SKBDN. Jika ada setoran jaminan impor disesuaikan dengan mata uang asing dalam LC atau SKBDN sebesar setoran yang diterima. Lalu, pendapatan provisi penerbitan LC atau SKBDN sebesar provisi yang diterima. Ketentuan yang kedua adalah pendapatan provisi penerbitan LC atau SKBDN yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.
ketentuan yang ketiga ini dibagi lagi ke dalam 4 ketentuan atas LC atau SKBDN atas unjuk, yaitu yang pertama, pada saat penerimaan dokumen dari bank koresponden dan selama masa pemeriksaan tidak dilakukan penjurnalan. Yang kedua, bila dokumen pengapalan telah diterima dan diperiksa dan tidak ada penyimpangan, tetapi diterima oleh aplikan, maka issuing bank mengakui kewajiban atau melakukan pembayaran kepada bank koresponden sebesar nilai realisasi LC atau SKBDN dan mengakui tagihan kepada aplikan sebesar nilai yang sama pada pos tagihan lainnya. Yang ketiga, bila dokumen pengapalan belum diterima dan aplikan meminta bank untuk menerbitkan shipping guarantee, maka aplikan harus membayar lunas kekurangan dari setoran jaminan atas realisasi LC dan issuing bank mengakui kewajiban kepada bank koresponden sebesar nilai realisasi LC dan bank membebankan biaya endorse kepada aplikan. Yang terakhir, saat dokumen pengapalan diterima dan diperiksa, maka issuing bank melakukan jurnal balik atas kewajiban kontingensi shipping guarantee kepada aplikan. Berikut ini adalah contoh soal dari LC atas unjuk. Dari soal yang tertera di atas, yang diminta adalah membuat jurnal akuntansi dari transaksi impor tersebut yang berhubungan dengan transaksi ekstra comptable rekening komitmen bank. Ada 4 jurnal yang harus dibikin. Jurnal yang pertama, jurnal transaksi pada waktu pembukaan LC impor. Pada tanggal 10 bulan 9 2012, yang harus dicatat adalah rekening lawan kewajiban komitmen atas LC site sebesar 25.000 USD di debit. Pada kewajiban komitmen LC site sebesar 25.000 USD di kredit. Jurnal yang kedua adalah jurnal transaksi penerimaan setoran jaminan 10%. Pada tanggal 10 bulan 9 2012 terdapat rekening giro USD PT Sejahtera sebesar 2.500 USD di debit pada setoran jaminan LC site sebesar USD 2.500 di kredit. Jurnal transaksi yang ketiga adalah jurnal transaksi penerimaan setoran pajak impor. Pada tanggal 24 bulan 9 2012 ada 3 yang harus dicatat. Yang pertama, rekening giro USD PT Sukses sebesar 25.100.000 rupiah di debit pada pajak yang masih harus disetor, pajak impor sebesar 25 juta di kredit, dan pendapatan provisi komisi lainnya, komisi LC sebesar 100.000 di kredit. Dan jurnal yang terakhir adalah jurnal transaksi setelah dilunasinya kewajiban importir. Pada tanggal 24 bulan 9 2012 ada 2 jurnal. Ada 2 akun. Yang pertama, kewajiban komitmen LC site sebesar 25.000 USD di debit pada rekening lawan kewajiban komitmen LC site sebesar 25.000 USD. Nah, selanjutnya ada jenis irrevocable LC yang kedua, yaitu LC berjangka atas pengambilan barang dengan dokumen asli setelah dokumen tiba, atau LC usance. Usance LC adalah LC yang syarat pembayarannya kepada beneficiary baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu setelah tanggal pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam LC.
Sama halnya dengan LC atas unjuk, LC Usens ini juga memiliki ketentuan dalam PAPI pada tahun 2018 atas LC atau SKBDN berjangka dan LC dengan pembayaran kemudian. Yang pertama adalah bila issuing bank mengaccept wesel. Pada saat bank melakukan akseptasi atas wesel yang diterbitkan beneficiary, maka accepting bank mengakui kewajiban akseptasi kepada beneficiary sebesar nilai wesel yang diaksep dan tagihan akseptasi kepada aplikan, serta membedakan biaya akseptasi kepada aplikan. Yang kedua, bila issuing bukan accepting bank. Dalam hal accepting, bank melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diterbitkan beneficiary. Maka ada dua. Accepting bank mengakui kewajiban akseptasi kepada beneficiary sebesar nilai wesel yang diaksep dan tagihan akseptasi kepada issuing bank. Yang kedua, issuing bank mengakui kewajiban akseptasi kepada accepting bank sebesar nilai wesel yang diaksep dan mengakui tagihan akseptasi kepada aplikan. Berikut ini adalah contoh soalnya. Berdasarkan contoh soal itu, yang diminta adalah membuat jurnal akuntansi dari transaksi impor di atas yang berhubungan dengan transaksi extra comptable rekening komitmen bank. Di sini ada 5 jurnal yang harus dibuat. Jurnal yang pertama, jurnal transaksi pada waktu pembukaan LC Usens. Pada tanggal 2 bulan 9 2012, ada rekening lawan. Kewajiban komitmen LC Usens sebesar 50.000 USD di debit pada kewajiban komitmen LC Usens sebesar 50.000 USD di kredit. Yang kedua, jurnal transaksi penerimaan setoran jaminan 10%. Pada tanggal 2 bulan 9 2012 ada 2 akun. Yang pertama rekening giro USD PT Delta Buana Putra sebesar 5.000 USD di debit pada setoran jaminan LC Usens sebesar 5.000 USD di kredit. Yang ketiga, jurnal transaksi pada waktu menerima dokumen dari negotiating bank. Itu ada 3 akun. Pada tanggal 18 bulan 9 2012 ada rekening giro rupiah PT Cemerlang sebesar 50.100.000 rupiah di debit dan pajak yang masih harus disetor pajak impor sebesar 50 juta di kredit serta pendapatan provisi komisi lainnya atas komisi LC sebesar 100.000 rupiah di kredit. Jurnal yang keempat adalah jurnal Bali atas pembukuan komitmen. Pada tanggal 18 bulan 9 2012 ada 2 akun. Kewajiban komitmen atas LC Usens sebesar 50.000 USD di debit pada rekening lawan kewajiban komitmen LC Usens sebesar 50.000 USD di kredit. Jurnal yang terakhir yang kelima adalah jurnal transaksi pengembalian setoran jaminan sebesar 10%. Pada tanggal 18 bulan 9 2012 ada 2 akun. Yang pertama, setoran jaminan LC Usens sebesar 5.000 USD di debit pada rekening giro USD PT Delta Buana Putra sebesar 5.000 USD di kredit. Mungkin sekian penjelasan atas irrevocable LC yang masih berjalan. Kurang lebihnya mohon maaf dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Rahmawi Lestari, NIM 4055. Saya akan menjelaskan tentang surat berharga.
Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Dalam PAPI tahun 2008, surat berharga yang dimiliki atau dibeli dapat dibukukan dalam 4 kategori aset keuangan, yaitu yang pertama diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Surat berharga yang dimiliki atau dibeli untuk dijual kembali dalam waktu terdekat dan atau untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. Surat berharga yang dapat dibeli ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Yang kedua, dimiliki hingga jatuh tempo. Surat berharga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan. Bank memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki surat berharga tersebut hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Surat berharga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Yang keempat, tersedia untuk dijual. Surat berharga yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kategori tersedia untuk dijual. Surat berharga yang dimiliki atau dibeli, di mana bank mungkin tidak akan memperoleh kembali surat berharga tersebut secara substansial, yang bukan disebabkan oleh penurunan kualitas surat berharga. Kemudian ada akuntansi transaksi surat berharga. Transaksi yang berhubungan dengan surat berharga terdiri dari jurnal transaksi pencatatan komitmen pembelian surat berharga, jurnal transaksi penyelesaian atau pembayaran, jurnal balik atas pembukuan komitmen. Kemudian contoh, pada tanggal 1 Juni 2012, Bank ABC membeli obligasi sebesar 1 miliar rupiah dengan kupon bunga 8% pada 99,50 dengan tagihan bunga sebesar 30 juta rupiah. Obligasi ini dibeli untuk dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2013. Untuk membeli obligasi dimaksud membayar brokerage fee sebesar 15 juta rupiah. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 4 Juni 2012. Bank ABC mencatat transaksi pembelian surat berharga menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian. Asumsi jumlah hari perhitungan bunga dalam 1 tahun aktual per 360 hari. Tidak dapat perubahan nilai wajar antara tanggal perdagangan dengan tanggal penyelesaian. Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada surat berharga di Bank ABC sebesar 20 juta rupiah. Diminta buatlah jurnal akuntansi dari transaksi tersebut di atas yang berhubungan dengan transaksi ekstra kompatibel rekening komitmen bank. Oleh teller dan sistem perbankan, transaksi tersebut akan diposting di menu komputer teller bank sesuai dengan jenis transaksinya sebagai berikut. Yang pertama, jurnal transaksi pada waktu pencatatan komitmen pembelian surat berharga. Transaksi pembelian surat berharga dilakukan pada tanggal 1 Juni 2012, diposting secara off balance sheet dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 1 Juni 2012, didebit tagihan komitmen SBPM obligasi sebesar 995 juta rupiah, dikredit rekening lawan tagihan komitmen SBPM obligasi sebesar 995 juta rupiah. Yang kedua, jurnal transaksi penyelesaian atau pembayaran pada tanggal 4 Juni 2012. Transaksi pembayaran pembelian surat berharga dilakukan pada tanggal 4 Juni 2012, masuk ke rekening Giro Bank Indonesia, diposting dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 4 Juni 2012, didebit
surat berharga pasar modal obligasi sebesar Rp995 juta. Di debit, pendapatan yang masih akan diterima bunga SBPM obligasi sebesar kredit rekening giro Bank Indonesia sebesar Rp1.025 miliar. Pembayaran pembelian surat berharga atau obligasi telah dilakukan. Maka, rekening administratif dilakukan jurnal balik dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 4 bulan Juni 2012, di debit rekening lawan tagihan komitmen SBPM obligasi sebesar Rp995 juta, kredit tagihan komitmen SBPM obligasi sebesar Rp995 juta. Kemudian saya akan menjelaskan tentang transaksi valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan. Transaksi valuta asing sendiri adalah semua transaksi yang mempergunakan valuta asing dari valuta asal ke valuta yang diinginkan atau sebaliknya dari valuta asing ke valuta asal, sehingga timbul jual beli antara bank dengan nasabahnya atau antara bank dengan bank. Transaksi spot adalah transaksi jual beli valuta asing secara tunai dari mata uang asing yang berbeda jenisnya. Pasar falas dengan transaksi spot adalah transaksi jual beli falas yang penyerahannya dilakukan setelah 2 hari kerja berikutnya dari saat transaksi. Karena transaksi ini belum tentu dapat diselesaikan secara real time, maka walaupun namanya transaksi tunai atau spot, dalam perdagangan valuta asing diberikan tenggang waktu selama 2 hari. Tenggang waktu 2 hari ini dimaksudkan karena adanya perbedaan waktu antara negara. Menyelesaikan kegiatan administrasi transaksi, menyiapkan jumlah valuta asing yang diperjualbelikan, dan penyerahan valuta asing kepada masing-masing pihak. Metode transaksi valuta asing tunai. Metode pencatatan transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs laporan atau penutupan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs jual dan kurs beli berdasarkan Reuters pada pukul 16 WIB setiap hari. Yang kedua, dalam melakukan pencatatan transaksi mata uang asing terdapat 2 metode yang dapat digunakan, yaitu single currency dan multi currency. Single currency adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang dasar yang digunakan, yaitu mata uang rupiah atau Indonesian rupiah. Karakteristik dari single currency sendiri adalah yang pertama, neraca yang diterbitkan hanya dalam mata uang rupiah. Yang kedua, saldo rekening dalam mata uang asing dicatat secara ekstra kompatibel. Yang ketiga, penjurnalan tidak menggunakan pos rekening perantara mata uang asing. Yang keempat, penjabaran atau revaluasi saldo rekening mata uang asing dilakukan langsung ke rekening yang bersangkutan. Sedangkan multi currency sendiri adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang asing asal yang digunakan pada transaksi tersebut. Karakteristiknya adalah yang pertama, neraca dapat diterbitkan dalam setiap mata uang asing asal yang digunakan. Yang kedua, untuk mengetahui posisi keuangan digabung seluruh mata uang. Diterbitkan neraca dalam base currency. Yang ketiga, penjurnalan menggunakan pos rekening perantara.
Yang keempat, penjabaran atau revaluasi saldo rekening mata uang asing dilakukan melalui rekening perantara mata uang asing. Penjabaran ekuivalen rupiah dari rekening-rekening tersebut hanya dilakukan dalam rangka pelaporan neraca. Transaksi yang berhubungan dengan valuta asing yang belum diselesaikan terdiri dari yang pertama adalah transaksi persetujuan penjualan valuta asing. Yang kedua, transaksi pembayaran dalam valuta rupiah. Yang ketiga, transaksi penyerahan valuta asing dari penjual kepada pembeli. Yang keempat, jurnal balik rekening komitmen. Contoh, pada tanggal 10 Februari 2012, Bank Mandiri Cabang Bekasi melakukan penjualan valuta asing sebesar 1 juta USD kepada Charter Bank Jakarta dengan kurs jual Rp9.000 dan beli Rp8.500. Penyelesaian dalam rupiah dilakukan pada tanggal 12 Februari 2012, diasumsikan masuk ke rekening giro rupiah Bank Mandiri Cabang Bekasi. Diminta buat jurnal oleh Bank Mandiri Cabang Bekasi dari transaksi jual beli falas tersebut. Oleh teller dan sistem perbankan, transaksi tersebut akan diposting di menu komputer teller bank sesuai dengan jenis transaksinya sebagai berikut. Yang pertama, jurnal transaksi pada waktu persetujuan penjualan falas USD. Transaksi penjualan valuta asing USD dilakukan pada tanggal 10 Februari 2012 merupakan kewajiban komitmen Bank Mandiri Cabang Bekasi untuk menyerahkan sejumlah valuta asing USD seperti yang telah diperjanjikan, diposting secara off balance sheet dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 10 Februari 2012 didebit rekening lawan kewajiban komitmen USD sebesar 1 juta USD. Dikredit kewajiban komitmen USD transaksi bank notes sebesar 1 juta USD. Yang kedua, jurnal transaksi pembayaran oleh Charter Bank dalam valuta rupiah. Transaksi pembayaran atas penjualan valuta asing USD dilakukan dalam valuta rupiah dengan kurs jual atau sebesar 1 juta dikali Rp9.000 sama dengan 9 miliar rupiah. Dimasukkan ke dalam rekening giro rupiah Bank Mandiri Cabang Bekasi pada tanggal 12 Februari 2012, diposting dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 12 Februari 2012 didebit rekening giro rupiah Charter Bank sebesar 9 miliar rupiah. Dikredit rekening giro rupiah Bank Mandiri Cabang Bekasi sebesar 9 miliar rupiah. Yang ketiga, jurnal transaksi pada waktu penyerahan valuta asing USD. Pembayaran terhadap penjualan valuta asing USD telah dilakukan. Maka, Bank Mandiri Cabang Bekasi menyerahkan valuta asing USD kepada Charter Bank. Transaksi ini dapat dilakukan dengan transfer atau pemindah bukuan dengan transaksi online antar bank dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 12 Februari 2012 didebit rekening giro USD Bank Mandiri Cabang Bekasi sebesar 1 juta USD. Dikredit rekening giro USD Charter Bank sebesar 1 juta USD. Yang keempat, jurnal balik atas pembukuan komitmen. Sehubungan dengan dilunasinya semua kewajiban oleh Charter Bank, maka rekening administratif dinihilkan dengan melakukan jurnal balik sebagai berikut. Tanggal 12 Februari 2012 didebit kewajiban komitmen USD transaksi sebesar 1 juta USD, dikredit
rekening melawan kewajiban komitmen USD sebesar 1 juta USD. Selanjutnya pembahasan subbab kedua yaitu akuntansi kontingensi. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu akuntansi kontingensi, kontingensi sendiri itu lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat. Jadi, kontingensi yang biasanya ada dalam bank itu dapat berakibat tagihan atau kewajiban bagi pihak yang bersangkutan. Dalam pengertian, kontingensi merupakan tagihan atau kewajiban yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya dalam satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Jadi kontingensi merupakan suatu keadaan yang diliputi ketidakpastian mengenai perolehan laba atau rugi yang didapat oleh suatu perusahaan, di mana perusahaan yang dimaksud di sini adalah bank yang dapat mempengaruhi laporan keuangannya. Nah, kenapa dapat mempengaruhi laporan keuangannya? Karena dalam transaksi perbankan, jika dikumpulkan kontingensi dalam satu periode, maka nilainya itu akan cukup atau sangat material, sehingga dapat mempengaruhi laporan posisi keuangan secara keseluruhan. Nah, karena sangat material itu, maka bank diwajibkan untuk melakukan pencatatan transaksi yang bersifat kontingensi atau bersyarat dengan sistem off balance sheet atau dicatat di luar pos-pos neraca di dalam rekening administratif. Nah, kontingensi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu kontingensi kewajiban dan kontingensi tagihan. Kontingensi kewajiban sendiri merupakan kontingensi yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya atau pihak-pihak lainnya. Jadi di sini bank merupakan suatu badan yang memiliki kewajiban untuk memberikan kontingensi kepada nasabahnya atas perjanjian yang sudah disepakati. Di dalam kontingensi kewajiban ini ada 3 macam, yaitu bank garansi yang diberikan, reversible letter of credit yang masih berjalan, dan kontingensi kewajiban lainnya. Contohnya seperti penjualan opsi valuta asing. Nah, yang kedua adalah kontingensi tagihan. Di kontingensi tagihan ini merupakan kebalikan dari kontingensi kewajiban, di mana di kontingensi kewajiban banklah yang memiliki kewajiban kepada nasabah, tetapi di kontingensi tagihan ini nasabahlah yang memiliki kewajiban terhadap bank. Jadi bank berhak menerima haknya atas pemberian dari nasabah. Contoh sederhananya itu seperti menerima bunga dari peminjaman nasabah. Nah, di kontingensi tagihan ini juga dibagi menjadi 3, yaitu garansi yang diterima, pendapatan bunga dalam penyelesaian, dan kontingensi tagihan lainnya. Contohnya seperti penerimaan opsi valuta asing. Nah, untuk jenis kontingensi yang lazim pada bank itu terdiri dari 2 macam, yaitu 1 garansi bank yang diberikan, dan 2 adalah transaksi kontingensi lainnya. Nah, di transaksi kontingensi lainnya ini bisa terdiri dari reversible letter of credit yang dalam perjalanan atau masih dalam perjalanan, pendapatan bunga dalam penyelesaian, akuntansi bank deposit box, dan kontingensi pada bank-bank lainnya. Pihak yang dijamin oleh bank ini mengalami cedera janji. Nah, bank garansi ini biasanya merupakan pernyataan tertulis yang dibuat oleh bank atas permintaan nasabah atau terjamin untuk menanggung suatu resiko tertentu. Nah, bank garansi yang diterbitkan ini dapat berupa penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, standby letter of credit, maupun dalam pelaksanaan proyek seperti bid bonds, performance bonds, atau advance payment bonds. Nah, bid bonds dan performance bonds ini biasanya dapat melakukan ganti rugi terhadap bank garansi. Nah, ganti ruginya ini sebesar nilai nominal. Bid bonds sendiri merupakan jaminan penawaran, sedangkan performance bonds ini merupakan jaminan pelaksanaan. Dan advance payment bonds ini merupakan jaminan pembayaran uang muka.
Nah, akuntansi transaksi bank garansinya itu terdiri dari jurnal, yaitu yang pertama dua jurnal. Yang pertama adalah jurnal penerbitan bank garansi yang terdiri dari tiga jurnal transaksi, yaitu jurnal transaksi atas persetujuan bank garansi, jurnal transaksi atas penerimaan setoran jaminan bank garansi, dan yang ketiga adalah jurnal transaksi pembebanan biaya provisi penerbitan bank garansi. Nah, biaya provisi ini merupakan biaya yang dipangkas dalam biaya atau nominal yang diajukan nasabah pada saat peminjaman di bank, sehingga nanti nasabah yang melakukan peminjaman di bank, maka nominalnya tidak bisa sebesar nominal yang diajukan. Misal nasabah mengajukan sebesar 500 juta, maka nasabah itu akan mendapatkan uang sebesar 450 juta karena ada biaya provisi yang dipotong berapa persen. Seperti itu. Dan yang kedua adalah jurnal transaksi bank garansi saat jatuh tempo. Terdiri dari dua jurnal transaksi. Yang pertama adalah jurnal transaksi pencairan setoran jaminan bank garansi, dan yang kedua adalah jurnal transaksi rekening administrasi. Nah, contoh soalnya sendiri diketahui pada tanggal 5 Juni PT Pembangunan Jaya di Jakarta mendapatkan fasilitas bank garansi sebesar 1 miliar dalam jangka waktu 3 bulan sampai tanggal 5 September 2012 dengan setoran 10% dan biaya provisinya sebesar 0,25%. Yang diminta adalah jurnal pada waktu penerbitan dan pada waktu jatuh tempo. Sehingga yang pertama yang muncul pada jurnal transaksi penerbitan bank garansi ditulis tanggalnya itu tanggal 5 Juni 2012 dengan di sisi debit adalah akun rekening lawan kewajiban kontingensi bank garansi, dan di sisi kredit yaitu kewajiban kontingensi bank garansi sebesar 1 miliar. Dan untuk jurnal transaksi pada waktu bank garansi jatuh tempo itu tertulis pada tanggal 5 September 2012 dengan sisi debit kewajiban kontingensi bank garansi, pada sisi kredit rekening lawan kewajiban kontingensi bank garansi sebesar 1 miliar. Yang kedua adalah reversible LC yang masih berjalan. Nah, LC ini merupakan letter of credit. Nah, letter of credit sendiri merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah atau importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu yang menerima letter of credit atau eksportir. Nah, untuk reversible letter of credit yang masih berjalan ini merupakan jaminan bank kepada nasabahnya dalam rangka ekspor impor dalam bentuk LC yang dapat dibatalkan. Jadi reversible letter of credit yang masih berjalan ini bisa diubah atau dibatalkan setiap saat tanpa ada persetujuan dari beneficiary atau penerima LC atau eksportir tadi. Nah, untuk jurnal transaksi yang berhubungan dengan letter of credit dapat terdiri dari 3 jurnal, yaitu yang pertama jurnal transaksi pada waktu pembukuan letter of credit, yang kedua jurnal transaksi penerimaan setoran jaminan, yang ketiga adalah jurnal transaksi pada waktu dilunasi kewajiban importir. Nah, untuk contoh soalnya itu diketahui pada tanggal 2 Mei 2012 Bank BRI menerbitkan LC reversible atas permintaan PT Delta Buana. Nah, jadi PT Delta ini merupakan importir, yaitu menerbitkan sebesar 10.000 US dollar dengan setoran jaminan 10% dan komisi yang dipungut itu sebesar 0,25%. Pada tanggal 6 Mei 2012 BRI menerima dokumen bank negosiasi bank dan importir. Lalu pada tanggal 2 Juni yaitu LC-nya itu jatuh tempo. Nah, jadi atas jatuh tempo itu maka biaya yang ditimbulkan ada biaya PIB atau pemberitahuan importir barang, yaitu termasuk biaya masuk PPN, PPNBM dan PPH sebesar 10 juta, komisi akseptasi sebesar 50 US dollar dan komisi PIB-nya sebesar 100.000. Nah, yang diminta ini adalah jurnal akuntansi dari transaksi impor. Jadi jawaban dari
soal tadi, yaitu ada 2 jurnal. Yang pertama adalah jurnal transaksi pada waktu pembukuan letter of credit, yaitu pada tanggal 2 Mei 2012 dengan sisi debit rekening lawan kewajiban kontingensi letter of credit receivable, dan pada sisi kredit kewajiban kontingensi letter of credit receivable sebesar 10.000 US dollar. Dan yang kedua adalah jurnal transaksi pada waktu dilunasi kewajiban importir pada tanggal 2 Juni 2012, yaitu di sisi debit kewajiban kontingensi letter of credit receivable, dan pada sisi kredit rekening lawan kewajiban kontingensi LC receivable atau letter of credit receivable sebesar 10.000 US dollar. Nah, kenapa di sini cuma ada 2 jurnal transaksi? Karena pada waktu tanggal 6 Mei 2012 itu PT BRI hanya menerima dokumen, bukan menerima setoran jaminan. Maka jurnal transaksinya hanya ada 2, pada saat pembukuan dan pada saat dilunasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendapatan bunga dalam penyelesaian. Yang pertama ada kriteria penggolongan kolektibilitas kredit. Ada 5 kriteria, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Lancar itu sendiri dikatakan jika tidak terdapat tunggakan bunga atau bunga dibayar tepat waktu. Lalu, kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangan, tetapi karena ada kesalahan teknis maka tidak bisa dilakukan perpanjangan waktu. Lalu yang ketiga, tidak dapat cerukan. Yang kedua, dalam perhatian khusus, dikatakan jika dalam perhatian khusus kalau kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga sampai 90 hari. Yang kedua, kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar sampai 90 hari dan jarang mengalami cerukan. Yang ketiga, dikatakan kurang lancar jika kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. Yang kedua, kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar, namun telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. Dan terdapat cerukan yang berulang kali, khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kerugian arus kas atau kekurangan arus kas. Lalu yang keempat, diragukan. Dikatakan diragukan jika kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari. Lalu yang kedua, kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar tapi telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari dan terjadi cerukan yang bersifat permanen, khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. Lalu yang terakhir ada macet. Dikatakan macet jika kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga yang telah melampaui 270 hari atau kurang lebih 9 bulan. Lalu yang kedua, kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar tetapi telah melampaui 270 hari atau kurang lebihnya 9 bulan. Lalu ada akuntansi transaksi pendapatan bunga dalam penyelesaian. Yang pertama, transaksi pada saat berubahnya kualitas kredit dari performing menjadi non-performing. Yang kedua, transaksi pada saat timbulnya pendapatan bunga kredit. Yang ketiga, transaksi pada saat menerima setoran kredit oleh debitur. Kita masuk ke contoh soal, yaitu yang pertama, fasilitas kredit lancar, yaitu yang pertama jurnal transaksi pembukuan setoran pembayaran bunga akhir bulan. Tanggalnya 31 Mei 2012, sisi debit ada kas RP Cabang Bekasi senilai 2 juta rupiah, dan di sisi kredit ada rekening KMK KUR Tuan Darmono senilai 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada jurnal transaksi pembukuan kewajiban komitmen fasilitas kredit lancar. Tanggalnya sama, yaitu 31 Mei 2012. Di sisi debit rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR senilai 2 juta, dan di sisi kredit kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR senilai 2 juta. Lalu jurnal yang kedua ialah jurnal transaksi pembukuan pendapatan bunga akhir bulan. Di sisi debit ada rekening KMK KUR Tuan Darmono senilai 2 juta, dan di sisi kredit ada pendapatan bunga kredit yang senilai 2 juta.
Selanjutnya ada jurnal transaksi pembukuan kewajiban komitmen fasilitas kredit. Yang pertama, sisi debit ada kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR senilai 2 juta, dan di sisi kredit ada rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR yang itu senilai 2 juta. Lalu masuk ke dalam fasilitas kredit dalam perhatian khusus. Untuk jurnal yang pertama yaitu rekening pinjaman tidak ada kelonggaran tarik dan tidak ada setoran. Pada tanggal 31 Agustus 2012, di sisi debit ada bunga yang masih harus diterima senilai 2 juta, dan di sisi kredit ada pendapatan bunga kredit yaitu senilai 2 juta. Lalu yang selanjutnya ada jurnal transaksi pembukuan perubahan kolektibilitas kredit, yaitu tanggalnya sama, dan di sisi debit ada beban penghapusan aset produktif oleh KMK KUR senilai 7.500.000, dan di sisi kredit ada pencadangan penghapusan aset produktif oleh KMK KUR senilai 7.500.000. Lalu yang kedua, tunggakan bunga 1 bulan dilunasi oleh debitur dengan setoran tunai. Jurnalnya sebagai berikut, yaitu jurnal transaksi pembukuan setoran pembayaran tunggakan bunga. Pada tanggal 3 September 2012, di sisi debit yaitu kas RP Cabang Bekasi senilai 2 juta, dan di sisi kredit ada rekening KMK KUR Tuan Darmono senilai 2 juta. Lalu yang selanjutnya ada jurnal transaksi pembukuan kewajiban komitmen fasilitas kredit, yaitu yang dilakukan otomatis oleh sistem, yaitu di sisi debit ada rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan oleh KMK KUR senilai 2 juta, dan di sisi kredit ada kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR yaitu senilai 2 juta. Lalu yang selanjutnya ada jurnal transaksi pembukuan tunggakan bunga. Tanggalnya sama yaitu 3 September 2012. Di sisi debit ada rekening KMK KUR Tuan Darmono senilai 2 juta, dan di sisi kredit ada bunga yang masih harus diterima oleh KMK KUR 2 juta. Selanjutnya jurnal transaksi pembukuan kewajiban komitmen fasilitas kredit, yaitu otomatis sistem. Di sisi debit ada kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR senilai 2 juta, dan di sisi kredit ada rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan KMK KUR senilai 2 juta. Lalu selanjutnya jurnal transaksi perubahan kembali kolektibilitas kredit, yaitu di sisi debit ada pencadangan penghapusan aset produktif oleh KMK KUR senilai 7.500.000, dan di sisi kredit ada beban penghapusan aset produktif KMK KUR senilai 7.500.000. Lalu selanjutnya memasuki fasilitas kredit kurang lancar, yaitu jurnal yang pertama ada jurnal transaksi pembukuan perubahan kolektibilitas kredit, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2012 di sisi debit ada pendapatan bunga KMK KUR senilai 6 juta, di sisi kredit ada bunga yang masih harus diterima senilai 6 juta. Lalu selanjutnya jurnal transaksi pembukuan tagihan komitmen fasilitas kredit. Di sisi debit ada tagihan komitmen pendapatan bunga dalam penyelesaian KMK KUR senilai 6 juta, dan di sisi kredit ada rekening lawan tagihan komitmen PBDP KMK KUR senilai 6 juta. Lalu memasuki mengenai akuntansi safe deposit box atau SDB. Ada yang pertama transaksi persetujuan sewa SDB. Yang pertama berupa transaksi penyetoran jaminan sewa SDB. Yang kedua mengenai transaksi pembebanan biaya sewa SDB. Lalu yang kedua ada transaksi sewa SDB tempo berupa 1. Transaksi pencairan jaminan sewa SDB. Lalu yang kedua ada transaksi perpanjangan sewa SDB. Memasuki contoh soal. Untuk jurnal yang pertama, jurnal transaksi pada saat sewa SDB dilakukan pada tanggal 15 Mei 2012 dan diposting secara off balance sheet, yaitu di debit ada rekening lawan kontingensi sewa SDB senilai 10 juta, dan di sisi kredit ada kewajiban kontingensi senilai 10 juta. Lalu jurnal yang kedua
Mengenai transaksi penerimaan setoran jaminan SDB, yaitu di sisi kredit rekening Tuan Joko 10 juta, rekening giro Tuan Joko. Lalu di sisi kredit ada setoran jaminan SDB senilai 10 juta. Lalu yang ketiga ada jurnal transaksi pembebanan biaya sewa SDB ke rekening giro nasabah. Di sisi kredit ada rekening giro Tuan Saifullah senilai 1 juta dan pendapatan provisi komisi lainnya sewa SDB senilai 1 juta. Memasuki jurnal akuntansi sewa SDB jatuh tempo. Jurnal yang pertama ada jurnal transaksi pada waktu safe deposit box jatuh tempo, yaitu di sisi debit ada kewajiban kontingensi SDB senilai 10 juta dan di sisi kredit ada rekening lawan kewajiban kontingensi SDB senilai 10 juta. Jurnal yang kedua ada jurnal transaksi pengembalian setoran jaminan SDB. Di sisi debit ada setoran jaminan SDB Tuan Saifullah, pencadangan penghapusan aset yaitu 10 juta, dan yang di sisi kredit rekening giro Tuan Saifullah ada senilai 10 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan lainnya mohon maaf. Terima kasih.